Shalom. Biarlah kita sama-sama bersuka cita. Kita menantikan persekutu bersama-sama dengan Tuhan sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan namanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu Bapa, tanpa pertolongan-Mu sedikit pun Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kami percaya Tuhan sampai hari ini Tuhan yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini Bapa kami rindu bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami ya Bapa. Terlebih Tuhan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sama-sama. Katakan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Kudus kau tuntun
besar dan layak dipuji, amin. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan sukacita yang melimpah. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah
Kita selalu kagum akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari sore hari ini kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan namanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bersyukur akan kebaikan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh berterima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan buat atas hidup kita.
perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyatakan sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
kami yang besar, lebih besar daripada semua pergumulan, masalah, sakit, penyakit dalam kehidupan kami. Biarkan Kau menyatakan kebesaran-Mu di tengah-tengah kami saat kami memuji, meninggikan Engkau ya Bapa. Biarkan kuasa-Mu nyata atas setiap kami yang menyembah Engkau ya Bapa. Mari ya Bapa, biarkan Kau mengalir dan menjamah setiap kami pada malam hari ini. Kami juga rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau, yang biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saya mau memberikan catatan. Hari Rabu kita dengar ada sebuah kesaksian, ada seorang ibu yang sakit tulang punggungnya bengkok, ya, umur 75. Kemudian ketika dia jatuh, justru tulang punggungnya menjadi lurus. Ya betul lah, saya dengar. Tapi begini ya, cerita itu belum lengkap. Karena ketika saya duduk omong-omong dengan ibu ini berkata bahwa sisa kehidupannya dia rindu untuk dipakai melayani Tuhan. Dengan doa, dengan memuji, menyembah Tuhan. Nah, ibu ini punya waktu doa ya saudara, untuk memuji dan menyembah Tuhan tiap hari 2-3 jam. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Jadi, dia kesandung pun maksudnya malah membawa kesembuhan ya saudara. Jadi saudara jangan harap saudara kesandung malah sembuh kalau tidak pernah memuji Tuhan. Jadi ceritanya mesti lengkap ya. Jadi ibu ini dilindungi oleh Tuhan, ibu ini dijagai oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia memuji, menyembah Tuhan. Mari kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat ya saudara, kita percaya bahwa ketika Yesus datang, dia membawa hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi sekali lagi kita juga melihat dari ayat ini, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Jadi kita mesti waspada, mesti hati-hati. Iblis tidak terlihat tetapi dia nyata. Iblis tidak terlihat tetapi dia bekerja. Mari apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai iblis di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Seringkali begini ya saudara, seringkali orang percaya tidak suka ngomong iblis. Karena nanti kalau diomongin malah dia ugal-ugalan katanya, malah bekerja. Tetapi kita tidak ikut apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, kita mesti tunduk kepada Allah dan mesti lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu tidak boleh didiamkan saja dan kemudian sudah pikir dia akan lari begitu saja tanpa dilawan. Tidak begitu ya saudara. Karena ayat ini berkata lawanlah dia, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita menang atas segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Mazmur 8 ayat yang ke-3 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi lihat ya saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang mengalahkan iblis. Kita sedang membungkam dia. Kita sedang menghancurkan kerajaannya. Amin. Oleh sebab itu mari kita betul-betul percaya bahwa ini bukan sekedar acara menyanyi.
Ini adalah sebuah acara di mana kehidupan kekal itu menjadi bagian yang utuh di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah melawan dia, kita menghancurkan dia. Sehingga apapun yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita, itu menjadi milik yang pasti dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, apakah iblis bisa mencuri kesehatan kita? Apakah dia bisa mencuri uang kita? Apakah dia bisa mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Semua dia bisa lakukan ya saudara. Oleh sebab itu, mari menurut ayat-ayat ini, jangan beri dia kesempatan, lawan dia. Dan salah satu cara untuk melawan dia adalah kita hidup dalam ketaatan dan kita memuji menyembah Tuhan. Karena di dalam mulut kita ada kuasa yang Tuhan taruh supaya kita tetap berkemenangan di dalam keadaan yang diserang oleh iblis. Saya percaya saudara, iblis merancangkan hal-hal yang buruk bagi ibu yang umur 75 itu. Dibuat jatuh. Tetapi lihat ya, ketika dia memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu memberikan dia kemenangan. Jadi rancangan iblis yang jahat itu diubahkan menjadi rancangan kegelapan. Rancangan yang jahat itu diubahkan menjadi rancangan yang penuh dengan kebaikan. Tetapi sekali lagi, itu tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi ketika orang-orang percaya sadar untuk menghancurkan iblis dan melawan dia dengan senjata yang Allah berikan, yaitu pujian dan penyembahan. Mari kita lihat ya saudara, sebuah contoh di dalam Alkitab. Kita mesti melihat ya saudara, bahwa kuasa yang Tuhan berikan, kuasa pujian penyembahan, itu adalah sebuah kuasa yang besar. Coba saudara lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala itu ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Lihat ya, orang-orang Israel pada waktu itu bersorak dengan nyaring. Dan ketika mereka bersorak, ayat ini berkata, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, mungkin kalau kita tidak tahu sebesar apa tembok Yeriko itu, mungkin kita rasa biasa saja. Saudara tahu ya, tembok Yeriko itu punya tebal kira-kira 6 meter. Coba saudara bisa bayangkan dulu ya. Tebal tembok Yeriko itu kurang lebih 6 meter. Dan dia bukan tembok tunggal, itu 2 tembok berjajar. Jadi ada sela di antara. Jadi total kira-kira ya, dari 2 tembok itu setebal 6 meter. Dan tingginya 14 meter. Coba bayangkan dulu ya saudara. Bayangkan dulu. Jadi ada sebuah tembok, 2 tembok berjajar setebal 6 meter, setinggi 14 meter. Itu roboh ketika umat Tuhan bersorak-sorai. Ini sebuah kuasa yang besar, amin. Oleh sebab itu ya saudara, jangan mengecilkan kuasa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa memuji menyembah Tuhan. Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan itu dilepaskan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ya saudara, di dalam kitab Roma dikatakan firman itu dekat di mulut kita. Kalau kita percaya apa yang kita katakan, itu yang akan jadi. Ketika kita menyanyikan puji-pujian mengenai kebesaran Tuhan, maka apapun yang kita katakan, itu pasti terjadi. Amin. Tadi kita menaikkan pujian, Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kalau kita melakukannya dengan iman, kita percaya saudara, tembok-tembok apapun yang menghalangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita akan roboh. Mari kita lihat dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30.
Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari. Lihat ya. Jadi pujian penyembahan kita tidak akan menghasilkan apa-apa kalau pujian atau sorak-sorai yang kita lakukan itu dilakukan tanpa iman. Kita mesti terus ya saudara belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dengan iman. Karena ketika kita melakukannya dengan iman, maka kita akan lihat kuasa Tuhan dilepaskan. Sekarang apa itu iman? Iman itu pengharapan yang pasti. Apa itu iman? Iman adalah sebuah tindakan. Oleh sebab itu puji-pujian adalah sebuah tindakan iman. Kalau kita percaya ketika kita memuji, kuasa Tuhan dilepaskan. Kalau kita percaya ketika kita memuji, pencuri itu dipatahkan. Dan semua berkat yang Allah sediakan akan datang atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saya rindu semua yang ikut acara Worship at Home. Saya percaya bukan hanya saya rindu tetapi Tuhan rindu. Semua adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Semua orang-orang yang menang atas segala iblis. Dan kita beroleh kehidupan yang berlimpah yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya saudara, semua orang yang ambil bagian di dalam pujian penyembahan akan mengalami apa yang kita naikkan. Mari kita akan naikkan pujian yang tadi kita naikkan bersama-sama. Sekali lagi ya saudara, jangan hanya menyanyi, jangan hanya memuji Tuhan. Mari kita angkat iman kita. Kita naikkan pujian haleluya kau Allah yang besar. Berapa banyak di antara saudara yang bukan hanya mau menyanyi mengenai kebesaran Tuhan. Tetapi kita juga mau melihat kebesaran Tuhan dinyatakan pada malam hari ini. Ya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan sekali lagi, katakan namamu. Kau yang layak, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Biarkan semua yang menyembah-Mu melihat kuasa-Mu. Biarkan semua yang menyembah-Mu mengalami kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami bukan hanya menyanyi mengenai kebesaran-Mu, tetapi kami mempercayai kuasa-Mu. Dan Engkau berkata karena iman maka tembok-tembok bisa dirobohkan.
Oleh sebab itu kami datang kepadamu bukan hanya sebuah kebiasaan. Karena kami sedang datang kepada Allah yang hidup, berlimpah kasih setia dan rahmat. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kami berdoa malam hari ini biarkan kau membuat mujizat bagi setiap anak-anakmu yang datang kepadamu ya Bapa. Apapun semua sakit penyakit kami disembuhkan. Apapun semua keberatan kami dijawab oleh Engkau. Dan semuanya beroleh damai sejahtera dan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Kami mengakui Engkau lebih hebat daripada semua kesulitan kami. Engkau lebih besar daripada semua masalah kami. Biarkan semua yang memuji Engkau mengalami kebesaran-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa kami berdoa. Biarkan Engkau membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang hidup. Setiap umat-Mu yang tiap-tiap sore mengikuti acara worship at home. Kami berdoa ya Bapa, biarkan semua mengalami kuasa-Mu ya Bapa. Bukalah mata rohani kami, bangkitkanlah iman kami untuk berharap perkara-perkara yang besar terjadi dalam acara kami ya Bapa. Sekali lagi terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami boleh datang menyembah Engkau. Kami sadar di sebuah kesempatan yang istimewa untuk melihat kuasa dan kasih-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan Kau memberkati setiap kami yang sudah memuji menyembah Engkau. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.